Pemirsa, Anda kembali di Anyus Pagi bersama saya Yasmin Tania dan rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, penggusuran PKL di kawasan wisata Pantai Cimpago, Padang, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Puluhan PKL melawan saat lapak mereka ditertibkan oleh petugas gabungan. Seorang pedagang kaki lima terus meronta dan berteriak saat diamankan petugas gabungan Satpol PP dan Polresta Padang. Pedagang lainnya pun ikut melawan bahkan hingga terseret. Keributan terus berlanjut. Puluhan pedagang yang didominasi ibu-ibu ini saling dorong dan adu mulut dengan petugas. Mereka menolak digusur karena mengaku tidak memiliki lokasi lain untuk berjualan. Sebelumnya para PKL ini sudah diberi surat peringatan agar tidak menggelar lapak di atas fasilitas umum dan badan jalan. Anak kami sekolah, kami itu makan, itu lanjut sekolah. Banyak yang jandu mengalem abang, bukan orang Malaki mengalem. Meski sempat melawan, para pedagang akhirnya terpaksa menertibkan sendiri lapak dagangan mereka. Penertiban dilakukan agar kawasan wisata Pantai Cimpago ini lebih tertata dan nyaman untuk wisatawan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pengacara pasangan calon pengantin musibah kebakaran Bromo menyalahkan petugas dan mengancam akan menuntut balik Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menurutnya petugas Taman Nasional lalai dan tidak memperhatikan hak-hak konsumen. ...500 hektar lahan dan hutan di Gunung Bromo tak lagi hijau. Lokasi wisata ikonik di Probolinggo ini musnah dilalap sejago merah. Buntut kebakaran, Hendra Purnama dan pasangannya Pratiwi Mandala Putri meminta maaf di hadapan kepala desa dan warga di kantor desa Ngadisari usai sepekan diperiksa polisi. Selain meminta maaf, pengacara kedua mempelai tengah mengkaji untuk melayangkan tuntutan kepada pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru karena dianggap lalai dan tidak memperhatikan hak-hak konsumen. Daripada pihak konsumen atau para wisatawan itu tidak diperhatikan atau dilalaikan oleh petugas BNPTS, kami akan kaji untuk melaporkan kelalaian tersebut karena kedepannya biar BNPTS lebih bagus lagi. Hingga kini polisi menetapkan manajer wedding organizer sebagai tersangka. Sejauh ini petugas belum bisa memastikan nilai kerugian akibat kebakaran. Namun dari perhitungan biaya pemadaman setidaknya sudah menelan biaya lebih dari 1,2 miliar rupiah. Selain berdampak pada alam, kebakaran Bromo juga berdampak pada sektor wisata. Ada 4 wilayah ditutup sehingga membuat aktivitas wisata lumpuh. Tempat penginapan, warung-warung, dan moda transportasi sepi. Akibatnya para pelaku usaha tidak mendapat pemasukan lebih dari sepekan. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kemunculan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo pada tayangan azan maghrib di televisi jelang Pilpres 2024 menjadi perbincangan. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menilai baik iklan sabun maupun iklan azan sama-sama bagus, terlebih jika azan merupakan penanda sekaligus panggilan sholat bagi umat Islam. Mau ikut tayangan azan, sabun mandi atau apa itu? Tidak menghilangkan makna azan sendiri ya, Gus ya? Masjid. Orang azan di TV itu kan tidak menjadi penanda masjid. Sebelumnya bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menjadi perbincangan dengan muncul di tayangan azan maghrib di stasiun televisi swasta. Dari hasil pantauan Bawaslu, tidak ada unsur kampanye karena hingga saat ini Ganjar belum tercatat sebagai peserta pemilu. Sementara Komisi Penyiaran Indonesia juga telah memutuskan tidak ada pelanggaran dalam tayangan tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, 2 buku tentang Ganjar Pranowo diluncurkan dan dapat dinikmati publik untuk dibaca. Hitam Putih Ganjar dan Membongkar Pikiran Ganjar menjadi judul dari 2 buku ini yang berisikan pemikiran dan juga keberhasilan Ganjar Pranowo selama karir politiknya dan juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sosok Ganjar Pranowo hadir menyapa publik dalam sebuah buku berjudul Hitam Putih Ganjar, Jejak Kepemimpinan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Buku ini berisi tentang profil Ganjar Pranowo, kiprah politiknya, legasinya saat menjadi anggota DPR dan Gubernur Jawa Tengah, hingga pikiran-pikirannya. Buku Hitam Putih Ganjar ini mendapat apresiasi dari Partai Perindo sebagai bukti kesuksesan kepemimpinan Ganjar di Jawa Tengah, termasuk gagasan tentang pembangunan negara. Kita ambil contoh bagaimana seorang Ganjar Pranowo itu begitu melekat pada kehidupan masyarakat kecil di Jawa Tengah, dan ketika Ganjar mengakhiri masa jabatannya, masyarakat di Jawa Tengah merasa kehilangan. Kelebihan utama dari seorang Pak Ganjar adalah punya pengalaman memimpin satu daerah secara tuntas selama 10 tahun. Dan ini membuka begitu banyak ruang untuk para pembaca buku dan juga publik Indonesia untuk mempelajari. Sementara itu, keberhasilan Ganjar juga dituangkan dalam sebuah buku Membongkar Pikiran Ganjar yang ditulis Hamid Basyaib. Buku ini membedah pemikiran Ganjar tentang ekonomi, hukum, kesenian, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan negara. Untuk menawarkan kepada publik, rakyat Indonesia, calon pemilih dalam Pilpres nanti, bahwa seorang calon presiden selayaknya diketahui pikiran-pikirannya, idenya, tentang Indonesia. Hamid juga menegaskan sosok Ganjar Pranowo adalah capres yang paling cocok untuk melanjutkan keberhasilan Presiden Jokowi. Karena sosok Ganjar yang cerdas, sederhana, dan mudah dekat dengan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dukungan kepada baca pres Ganjar Pranowo datang dari berbagai kalangan di Provinsi Jawa Barat. Mereka yang memberikan dukungan mulai dari legenda sepak bola nasional, kalangan santri hingga para pekerja. Ganjaran Buruh Berjuang menyambut positif akan datangnya dukungan kepada baca pres Ganjar Pranowo dari kalangan para pekerja. Terbaru, para buruh menyampaikan ikrar dukungan dalam acara dari pabrik buruh menyapa Ganjar Pranowo, Presiden Pilihan Buruh Indonesia di Subang, Jawa Barat. Terus bertambahnya dukungan dari kalangan pekerja, Ganjaran Buruh Berjuang menargetkan 90% suara Ganjar di Subang. 5 bulan menuju Pilpres, Himpunan Santri Nusantara atau HISNU terus merapatkan dan memperkuat barisan demi pemenangan Ganjar Pranowo. Kali ini, HISNU se-Jawa Barat menggelar pertemuan untuk membahas berbagai strategi pemenangan di Bandung, Jawa Barat. Koordinator Nasional HISNU, Gus Yusuf Hidayat, berharap para koordinator HISNU di Jabar dapat bergerak cepat, cerdas, dan gaspol turun ke bawah. Di Bandung, Jawa Barat, puluhan mantan pemain bola profesional Liga Indonesia mendeklarasikan diri mendukung pencalonan Ganjar Pranowo menjadi presiden pada Pilpres 2024. Bandung All Star for Ganjar Pranowo berencana akan berkampanye dengan cara bermain sepak bola, mengadakan laga di sejumlah daerah di Jawa Barat. Alasan para legenda pemain nasional ini mendukung Ganjar Pranowo dikarenakan adanya kesamaan visi dan misi. Aksi sosial dilakukan para relawan Ganjar Pranowo dengan membangun sumur bor bagi ratusan kepala keluarga di Lampung Timur. Selain bantuan, relawan juga menggelar pelatihan pemanfaatan sampah di Kota Batu, Jawa Timur. Memenuhi kebutuhan air bersih, relawan Mak Ganjar membangun sumur bor bagi 250 kepala keluarga di Dusun Sinar Menanga, Desa Gunung Agung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Warga tidak perlu lagi mengambil air dari sungai yang tak layak konsumsi, karena kini air bersih dari sumur bor dapat dimaksimalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara di Medan, Sumatera Utara, jaringan petani tebu dukung Ganjar mengajak ratusan warga melakukan gerakan gotong royong dan aksi sosial. Kegiatan bakti sosial dimulai dengan gotong royong bersih-bersih saluran air, dilanjutkan dengan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis.
Relawan Ganjar Kreasi mengadakan pelatihan pembuatan komposter rumah tangga dan pemanfaatan sampah menjadi produk ekonomis di Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur. Dalam pelatihan, warga diajarkan membuat komposter yang merupakan alat pengurai sampah dengan bantuan maggot yang hasilnya bisa menjadi produk bernilai jual. Kegiatan Bugar Ceria diadakan Kowarteg Indonesia dukung Ganjar Pranowo di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Selain diajak senam bersama, juga diberikan penyuluhan serta bingkisan yang bermanfaat bagi para peserta. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membantu pelaku UMKM di Sragen, Jawa Tengah dengan memberikan beasiswa wirausaha. Menparekraf Sandiaga Uno berkolaborasi dengan Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Agustina Wilujeng Pramistuti hadir dalam acara Netas atau Nemuin Komunitas. Berlangsung di Warung Deso, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Sandiaga berinteraksi dengan 55 komunitas yang beragam, mulai dari UMKM hingga pelaku fashion. Adapun pemberian beasiswa wirausaha kepada sejumlah peserta ini bermaksud agar dapat membantu UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, pemirsa, diharapkan juga hal ini bisa meningkatkan kualitas produk dan layanan serta menciptakan lapangan kerja baru di daerah. Beasiswa wirausaha ini terima kasih kepada Bu Agustina yang ikut bersama-sama memfasilitasi, karena ternyata wirausaha kita ini ingin meningkatkan kompetensinya dan mereka ingin mengikuti pelatihan dan kita menyediakan beasiswanya agar mereka juga meningkatkan ilmu pengetahuan di era digitalisasi. Nah, tadi ada 5 pemenang dari beasiswa wirausaha, mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan sehingga mereka bisa naik kelas dan berdaya. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo menerima hak pengelolaan kawasan Parapuare Labuan Bajo dari Wamen ATR BPN Raja Juli Antoni saat kunjungan kerjanya ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selain menjadi tujuan wisata baru, kawasan Parapuar diharapkan mampu menarik minat investor dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo bergerak cepat memastikan proyek strategis bisa berjalan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Salah satunya pengembangan kawasan wisata Parapuar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Hal ini disampaikan Angela yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif ini saat menerima sertifikat hak pengelolaan lahan Parapuar dari Wamen ATR BPN Raja Juli Antoni. Harapannya setengah dari wisatawan bisa berkunjung ke sini, tidak hanya menginap tapi juga merasakan experience pariwisata yang berkelanjutan. Jadi ini konsep pariwisata berkelanjutan yang kita ingin kembangkan, akan sebagian besar sebenarnya tetap kawasan hijau, jadi kita tetap lestarikan, dan bagaimana di sini ada tidak hanya dari segi budaya tapi dari segi experience ya, jadi pengalaman adventure gitu, dari segi riset itu juga akan kita kembangkan di sini. Kemenparekraf akan mengembangkan dan mengelola kawasan wisata Parapuar melalui Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores. Pengembangan kawasan wisata ini diharapkan dapat menarik minat investor dan menjadi ikon wisata baru di Labuan Bajo. Kami harapkan tanah ini akan dipergunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita sampaikan bahwa pembangunan selalu kondusif. Semua pihak yang terlibat dalam proses itu harus mendapatkan hak mereka yang Yang harapannya bahwa di tempat ini ya akan ada kegiatan yang sifatnya produktif, yang memberi dampak kepada masyarakat yang berada di sekitar sini. Ya. Mayoritas ada 3 desa, ya, yang harapannya ada peningkatan ekonomi yang mereka rasakan
setelah di sini ada aktivitas. Kawasan Parapuar memiliki luas 129 hektar yang terdiri dari 4 zona, yakni zona budaya, zona rekreasi, zona alam liar, dan zona petualangan. Dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Yosep Mario Antognoni melaporkan. Ratusan pemuda dan pemudi di Berau, Kalimantan Timur menampilkan tari kolosal Babada bertema 3 suku. Tarian ini mengisahkan semangat kesatuan dengan mempertahankan budaya dan keragaman. Berlokasi di lapangan pemuda Tanjung Redep, Kabupaten Berau, ratusan muda-mudi menampilkan tari kolosal 3 suku Berau dengan tema Surung Runtak, Bangun Banuanta. Diawali dengan tarian Japin yang menjadi tarian suku Banua, para penari menceritakan tentang kebersamaan dalam membangun tanah Banua. Para penari juga membawakan tarian Daling suku Bajau yang bermukim di pesisir Berau. Tarian ini merupakan gambaran masyarakat pesisir dalam menjaga kekayaan alam. Selain tarian Banua dan Bajau, tarian Badada juga ditampilkan sebagai simbol keramahan dan kebahagiaan suku Dayak dalam menjaga keharmonisan daerah. Simbol dari persatuan dan kesatuan yang ada di Kabupaten Berau. 3 suku yang merupakan suku asli Kabupaten Berau tadi sudah menampilkan tarian Berau, Bajau, dan Dayak. Ini artinya menunjukkan bahwa tolong dijaga kondusivitas Kabupaten Berau supaya tetap terjaga ke depannya. Begitupun juga dengan suku-suku yang lain yang Penampilan para penari ini dalam rangka ulang tahun Kabupaten Berau ke-70 dan Kota Tanjung Redep ke-213. Momen hari jadi Berau ini juga ditutup dengan pemotongan puncak Rosul, makanan khas suku Banua. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan.